Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang topik yang di pelajaran makroekonomi ya, yaitu tentang tabungan dan PDB ya, produk domestik bruto. Apa hubungannya sih tabungan dengan PDB? Nah, oke. Nah, kalau kita belajar kemarin ya, dari video-video aku sebelumnya bahwa PDB adalah itu adalah pendapatan dari semua orang yang ada di dalam sebuah negara ya. Jadi kita bisa bilang PDB itu adalah Y, atau Y ini adalah kita bisa bilang juga Y itu adalah pendapatan gitu ya, pendapatan atau income gitu ya. Nah, kalau kita flashback lagi ya ke video aku kemarin yang sebelumnya, nah PDB itu memiliki tiga pendekatan ya. Ada pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan ya. Nah, lalu eh, PDB itu kalau dengan pendapatan pengeluaran, rumusnya itu adalah nah, Y atau Y ya sama aja, sama dengan C plus I plus G plus NX ya, di mana NX-nya ini itu adalah ekspor minus dengan impor. Nah, kalau kalian belum nonton video aku yang tentang PDB, kalian boleh nonton dulu ya, biar kalian lebih mengerti apa itu PDB dan tiga pendekatan berbedanya aku udah bikin videonya semua ya. Pendekatan pendapatan, pengeluaran, dan produksi ya. Kalian boleh nonton video aku sebelumnya dulu ya. Nah, di sini kita lihat dengan pendekatan pengeluaran, income sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran government ya, pengeluaran pemerintah ditambah net export. Nah, bagaimana kalau misalnya kita umpamakan di dalam sebuah ekonomi yang tertutup atau ekonomi yang disebut dengan autarki ya, atau kita sebut juga dengan close economy atau ekonomi yang tertutup di mana tidak ada interaksi antara ekonomi kita dengan ekonomi luar negeri gitu ya. Jadi kita memiliki ekonomi yang tertutup, tidak ada ekspor dan import ya. Nah, maka kita bisa menulis rumusnya itu seperti ini. Y sama dengan C tambah I tambah G. Tidak ada net export ya, karena kita tidak melakukan perdagangan internasional gitu ya. Jadi hanya consumption, investment, sama government expenditure ya. Nah, kalau kita putar-putar rumus ini, misalnya ya, aku buat Y dikurangin C-nya pindahin ke kiri, dan G-nya aku pindahin ke kiri juga, akan berubah, pindah ruas jadi berubah jadi minus ya, Y minus C minus G. Nah, itu sama dengan I. Nah, I ini adalah investment ya. Nah, investment itu kalau di ekonomi itu bisa disamakan dengan saving atau bisa juga disamakan dengan tabungan ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita menginvestasi, artinya kita melipat gandakan uang kita, sama dengan kita menabung di bank, kita itu disebut juga berinvestasi atau kita melipat gandakan uang kita gitu ya. Jadi I itu bisa kita bilang sama dengan S. Jadi rumus untuk tabungan, tabungan nasional itu adalah Y pendapatan minus konsumsi minus pengeluaran pemerintah, government purchase ya. Nah, jadi kalau aku mau tulis ininya ya, rumusnya, jadi saving itu adalah Y minus C minus G, atau kita bisa bilang saving itu sama dengan investasi ya, tabungan itu sama dengan investasi. Nah, kalau kita mau breakdown tabungan nasional itu apa sih sebenarnya? Nah, definisinya adalah tabungan nasional itu adalah total ya, total pendapatan dalam ekonomi ya, dalam sebuah ekonomi gitu, yang sudah dikurangi atau setelah membayar konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Nah, itu kita sebut dengan tabungan nasional. Dengan rumus Y minus C minus G ini ya. Oke, nah kalau kita
masuk lebih dalam lagi ya, ke dalam yang namanya tabungan nasional. Oke, nah tabungan nasional ini dibagi menjadi dua ya. Nah, tabungan nasional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tabungan swasta. Nah, tabungan swasta ini apa? Tabungan swasta ini adalah sisa pendapatan. Sisa pendapatan. Nah, ini sisa pendapatan rumah tangga ya. Oke. Jadi kita bagi dua, swasta itu adalah rumah tangga atau penduduk yang bukan pemerintah lah gampangnya gitu ya. Setelah bayar pajak dan konsumsi gitu ya. Nah, jadi tabungan swasta ini rumusnya adalah pengertiannya maksudnya sisa pendapatan rumah tangga setelah dikurangi atau membayar pajak dan konsumsi. Itu namanya tabungan swasta ya. Dan itu rumusnya adalah Y atau pendapatan dikurangi dengan setelah membayar pajak ya. Pajak itu tax dikurangi dengan konsumsi itu C. Jadi rumus untuk tabungan swasta adalah Y kurang T kurang C. Sementara untuk yang satunya adalah tabungan publik ya, atau tabungan pemerintah, bisa juga kita bilang seperti itu ya. Nah, tabungan pemerintah itu apa? Nah, kalau pemerintah itu dia mendapatkan pendapatannya itu adalah pendapatan pajak. Jadi, kita bisa bilang tabungan publik adalah sisa pendapatan pajak setelah, aduh, tulisan aku jelek, setelah membayar pengeluaran pemerintah ya. Oke. Nah, ini rumusnya adalah untuk tabungan publik, rumusnya itu adalah T atau tax ya, pendapatan pemerintah itu pendapatan pajak, tax minus dengan G, pengeluaran pemerintah. G gitu ya. Jadi T minus G. Nah, kalau misalnya T minus G, ganti warna dulu ya. Misalnya T minus G-nya ini misalnya nilainya itu lebih dari 0. Nah, maka dikatakan bahwa tabungan publik atau tabungan pemerintahnya itu surplus ya. Atau bisa dikatakan ada lebih pendapatan pajak. Surplus itu dikatakan T-nya itu pendapatan pajaknya lebih besar dari dari pengeluaran pemerintah gitu ya. Nah, namun jika T minus G-nya itu lebih kecil dari 0, nah bahkan dikatakan pemerintah itu defisit ya. Atau kita bisa bilang bahwa T-nya itu lebih kecil dari G, atau pendapatan pajak pemerintah lebih kecil dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita gabung tabungan swasta ditambah tabungan publik, kita mendapatkan yang namanya tabungan nasional ya, tabungan nasional yang tadi udah aku bahas. Nah, jadi kalau aku tambahin ya, S ya, atau tabungan nasional itu adalah tabungan swasta ditambah tabungan publik ya, atau Y minus T minus C tambah T minus G ya, atau kalau kita buka kurungnya kan jadi Y minus T minus C tambah T minus G ya. Kalau kita solve lagi ini jadinya Y minus T tambah T hilang ya, jadi Y minus C minus C, sorry ya, bukan G, Y minus C terus baru minus G, sama kayak yang rumus yang udah aku jelasin di awal gitu ya. Asal muasalnya dari situ dan bisa dari sini juga gitu. Nah, jadi itulah tabungan nasional. Tabungan nasional itu adalah penjumlahan dari tabungan swasta ditambah tabungan publik gitu ya. Nah, kembali ke tabungan publik ya, tabungan pemerintah itu, defisit itu mengindikasikan
adanya negatif public saving ya. Jadi kalau negatif tabungan publiknya negatif, bisa dikatakan itu mengindikasikan defisit gitu ya. Nah, sayangnya ya kalau misalnya tabungan pemerintah kita itu defisit, akumulasi dari defisitnya tabungan pemerintah itu akan menyebabkan hutang ya. Akumulasi defisit itu dari masa lalu gitu ya. Dari masa lalu kalau dikumpulin-kumpulin itu adalah hutang pemerintah gitu. Jadi kalau pemerintah uangnya kurang, dia pasti akan berhutang ya. Berhutang bisa kepada negara lain gitu ya. Nah, jadi kita dapat katakan bahwa kalau defisit pemerintah meningkat, berarti hutang pemerintah itu akan meningkat gitu ya. Tapi ketika pemerintah surplus, itu akan mengurangi hutang dari pemerintah. Gitu sih. Nah, itu aja yang aku mau sampaikan dan ajarkan tentang tabungan ya, tabungan nasional dan kaitannya dengan PDB gitu. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in next videos.